Hai guys, kemarin Repri baru saja membuat review kualitas Oppo A3s. Dan kesempatan kali ini sesuai janji Repri di video kemarin, bakal Repri buatin perbandingan kualitas antara Oppo A3s dan Honor 9 Lite. Emang harganya lebih murah sih di Honor 9 Lite, tapi nggak apa-apa lah, yang setidaknya kan sama-sama 2 jutaan lah rentan harga antara kedua HP ini. Dan ingat ya, channel Repri ini versus kualitas ya, bukan versus spesifikasi. Jadi misalnya kalian mau tahu spesifikasi masing-masing dari HP ini, kalian bisa baca di deskripsi video Repri ini ya. Ayo kita sama-sama cari apa perbedaan, kelebihan serta kekurangan dari masing-masing HP ini buat referensi kalian yang bingung mau beli HP yang mana antara kedua HP ini. Dan buat teman-teman yang mau tanya, request dan lain-lain atau mungkin berkomunikasi dengan Repri, langsung komen di Instagram Repri aja ya. Untuk desain, kedua HP ini hampir serupa, sama-sama punya dua lensa kamera belakang. Peletakannya juga hampir serupa. Namun bedanya pada desain layarnya yang berbeda dan jenis bahan bodinya juga berbeda. Untuk bahan, jelas ya jika Oppo pakai plastik glossy, sedangkan Honor itu pakai kaca. Bagian depannya kaca, layar Honor pakai 2,5D atau mungkin bisa dibilang kaca yang sedikit melengkung di bagian sisinya. Sedangkan Oppo itu kacanya datar saja. Back covernya Honor itu pakai kaca, sedangkan untuk Oppo itu pakai plastik glossy. Dan jika dilihat, kacanya Honor itu terlihat mirip seperti cermin ya. Jadi memantulkan bayangan gitu ya, jadi menambah kesan elegan serta premium di HP Honor 9 Lite ini. Kamera depan Honor ada dua lensa, Oppo hanya punya satu lensa. Perbedaan yang mencolok paling terlihat pada desain layar saja sih. Jika Honor itu pakai layar style Infinity Display ya, sedangkan untuk Oppo itu menggunakan full view dengan poni di bagian atasnya. Peletakan kamera belakangnya juga berbeda. Jika Honor itu lebih ke pojok sisi ya, sedangkan untuk Oppo itu lebih sedikit menengah ya. Honor punya sensor sidik jari, sedangkan Oppo tidak. Jadi untuk keseluruhan, jika kita melihat dari segi premium dan elegan, jelas banget jika Honor ini memberikan kesan premium. Apalagi layarnya 2,5D juga ya, ditambah back covernya kaca seperti cermin, seolah-olah bukan kayak HP harga 2 jutaan ini ya kalau dilihat. Sedangkan untuk Oppo, Repri rasa nggak ada sedikit pun kesan premium yang tercermin saat melihat HP ini. Soalnya jelas banget bahannya ya dari plastik. Paling kesan canggih serta unik saja yang terletak pada desain layarnya yang berponi untuk Oppo ini. Bagaimana menurut kalian? Desain mana yang lebih bagus? Apa pendapat kalian? Coba kalian komentar di kolom komentar. Untuk layar, jelas banget perbedaannya jika kedua HP ini pakai style yang berbeda. Honor menggunakan layar Infinity Display, sedangkan Oppo itu pakai layar full view dengan poni di bagian atasnya. Kemudian dari bentuk kualitas layar, Repri rasa serupa saja sih, sama-sama detail, sama-sama clear menampilkan gambar. Dan nyaman juga untuk dipandang. Cuman yang bikin Repri curiga, bahan kaca yang digunakan berbeda. Jelas banget terlihat. Apalagi pada saat kita lihat di sudut kemiringan ekstrim, terlihat jelas jika Oppo itu mengalami penurunan clear, menampilkan gambar. Karena dilihat dari kondisi itu, layar Oppo menjadi menghitam ya. Jadi menurut Repri sih, gimana ya, kaca pelindung layar Oppo ini sedikit menghitam, sehingga pas kita lihat di sudut kemiringan ekstrim, jadi menghitam gitu ya, kayak pakai anti gores jenis anti spy gitu ya. Jadi kurang clear menampilkan cahaya, menampilkan gambar dan cerahnya. Jadi jika dibanding dengan Honor itu malah clear banget, dia menampilkan gambar dan cahaya pada saat kita tunjukkan, kita tampilkan posisi HP dengan layar sudut kemiringan ekstrim. Sebelum kita bahas kinerjanya mana yang lebih baik, kita lihat tampilan OS-nya dulu. Kedua HP ini sekilas sama-sama tidak memiliki app draw, mirip kayak iOS iPhone. Dan untuk transisinya juga lebih fluid di Oppo ya, soalnya pas membuka aplikasi, bagian home menjadi latar bergerak seolah-olah menjauh dari layarnya.
dan ditutupi oleh animasi transisi aplikasi yang dibuka persis seperti transisinya iPhone iOS 10 ke atas. Walaupun sebenarnya masih jauh banget, jauh lebih baik iOS iPhone lagi sih daripada transisinya Oppo ini. Namun jika melihat Honor, transisinya sangat flat banget ya. Pas membuka app itu adanya hanya transisi aplikasi yang terbuka lebar, melebar, memenuhi layar. Sedangkan untuk home-nya yang menjadi latar itu tidak bergerak sedikit pun. Jadi flat banget rasanya. Dan untuk kinerja, setelah Repri ukur pakai Antutu benchmark, jelas ya kalian bisa lihat jika Honor ya, mana yang lebih tinggi itu jika Honor itu lebih tinggi beberapa ribu sih, sekitar 7 ribuan ya, dibanding dengan Oppo. Jadi kalau kita melihat skor seperti ini, jadi jelas jika Honor kinerjanya lebih baik dibandingkan Oppo. Jangan lupa ikuti giveaway pulsa 50.000 dari Repri di video mukbang Repri ya. Berlaku untuk semua video-video makan mukbang Repri. Satu video mukbang itu diundi satu pemenang. Waktu pengundian hanya saat viewer video mukbang Repri tembus 10.000 viewer. Cara ikutnya mudah, tinggal kalian subscribe channel YouTube Repri, komen nama Instagram kalian di video mukbang Repri. Ingat, hanya di video mukbang ya, bukan di video versus atau review ini ya. Kemudian follow Instagram @repri_prayer. Pemenang akan Repri pilih secara acak yang sudah subscribe, komen nama Instagram kalian di video mukbang Repri, dan follow Instagram Repri. Untuk kamera, kedua HP ini punya tampilan yang jauh berbeda. Oppo jelas banget tampilan kameranya mirip meniru iOS iPhone. Mengoperasikannya dengan cara menggeser ke kiri atau ke kanan untuk mengganti per fitur yang disediakan. Sedangkan untuk Honor, kameranya memang khas milik Huawei. Huawei kan induknya Honor ya, jadi nggak lazim kita katakan Honor meniru Huawei. Jika Oppo meniru iPhone itu sah-sah saja, karena pihak Apple nggak pernah sama sekali mengakui jika Oppo itu adalah anak perusahaannya. Kecuali untuk Huawei itu mengakui jika Honor itu anak perusahaannya. Jadi lumrah aja sih menurut Repri. Jadi mengoperasikan kamera Honor, kita bisa menggeser ke kiri untuk membuka menu settingan, dan geser ke kanan itu untuk membuka daftar fitur yang jauh lebih lengkap fitur yang dimiliki Honor ini dibanding Oppo. Untuk hasil foto, Repri uji berfoto sesuai dengan kebiasaan berfoto yang kita lakukan. Ayo kita lihat sama-sama perbedaan apa yang ditampilkan oleh kedua HP ini. Untuk foto kamera depan berfoto menghadap sumber cahaya, terlihat jelas perbedaannya. Jika kita melihat latar belakang, jelas banget jika Honor itu lebih cerah. Kemudian untuk warna jaket kelihatan jika Honor itu lebih cerah juga. Namun saat melihat wajah, terlihat jika Oppo yang lebih bening, sedangkan untuk Honor itu terlihat lebih eksotis karakter warnanya. Berfoto membelakangi sumber cahaya terlihat berbeda pada komposisi warna dasarnya. Untuk Oppo itu mungkin sedikit memutih, sedangkan untuk Honor itu sedikit menguning. Dan untuk memanipulasi warna itu Oppo lebih kuat ya untuk manipulasi warna kulit, memutihkan kulit wajah menjadi bening banget dibanding Honor yang lebih natural warna yang dihasilkannya. Berfoto menyamping sumber cahaya, terlihat perbedaannya sangat jelas terlihat pada warna wajah Repri ya. Oppo itu lebih bening, sedangkan untuk Honor itu lebih natural. Jika dilihat sesama lagi, Honor itu terlihat sedikit luntur ya warnanya, dibandingkan Oppo itu terlihat lebih clear banget hasil fotonya. Untuk mode bokeh, hasilnya hampir serupa saja walaupun sedikit lebih rapi di Honor dalam memberikan efek bokeh. Selebihnya hampir serupa aja. Paling pembedanya pada dasar warna wajah Repri saja. Jika Oppo itu lebih bening, sedangkan untuk Honor itu lebih asli ya. Untuk mode beauty tingkat maksimal, perbedaannya terlihat pada karakter warna saja. Untuk efek blur yang menyamarkan kerutan dan jerawat di wajah sama-sama aja dimiliki oleh kedua hasil foto mode beauty ini. Paling pembedanya pada komposisi warnanya saja yang sedikit menguning untuk Honor, sedangkan untuk Oppo itu sedikit memutih. Untuk foto outdoor kamera belakang, terlihat jelas bedanya, di mana hasil foto Oppo itu terlihat lebih luntur sehingga warna fotonya tuh sedikit lebih memutih dan tidak detail dan tidak pekat juga warnanya. Berbeda dengan Honor yang warna fotonya lebih pekat dan tak ada kesan luntur pada warna fotonya juga. Memoto dalam ruangan terlihat jelas perbedaannya.
Dimana kali ini Oppo terlihat lebih gelap, sedangkan Honor itu lebih terang. Terlihat pada warna objek langit-langit ruangan, ya. Kemudian Honor juga warna yang dihasilkan terlihat lebih pekat, warnanya terlihat jelas dari warna merah baju objek, sedangkan untuk Oppo itu terlihat lebih luntur warna merahnya, ditambah sedikit lebih gelap dibandingkan Honor juga. Kemudian sedikit maju memotong ruangan, ya juga terlihat juga perbedaannya, jelas pada pencahayaan dan komposisi warna. Untuk pencahayaan, Honor itu lebih terang, kalian bisa lihat di lantai dan di langit-langit ruangan. Dan untuk komposisi warna juga Honor lebih pekat dan Oppo itu terlihat lebih luntur untuk kamera belakangnya. Berganti angle, terlihat juga perbedaan dari segi pencahayaan, di mana Honor lebih cerah sedikit dibandingkan Oppo. Berganti angle lagi, Repi rasa hasil fotonya lagi-lagi hampir serupa. Dari segi pencahayaan dan komposisi warna yang berbeda. Lagi-lagi Oppo itu terlihat lebih gelap sedikit dibanding Honor. Dan untuk komposisi warna, Honor lebih pekat warna yang dihasilkannya dibanding Oppo yang lebih luntur ya. Kalian bisa lihat itu tanda panah yang menunjukkan perbedaan yang Repi maksud ya. Kemudian jika kita lihat di bagian luar jendela, terlihat juga jika Oppo terlihat lebih silau dibandingkan Honor yang terlihat lebih jelas untuk objek di luar jendela. Untuk mode bokeh menggunakan objek benda, hasilnya sebenarnya hampir serupa kualitasnya. Namun jika dilihat dari segi efek bokehnya, terlihat bedanya. Kalian bisa lihat dari efek bulat-bulat cahaya yang terlihat lebih real efeknya untuk di Honor dibanding Oppo. Coba kalian lihat, bulat-bulat bokehnya lebih cantik di Honor sih kalau menurut Repi dibanding Oppo. Mode bokeh pakai objek orang nih, kelihatan jelas bedanya. Oppo terlihat over brightness banget, warna hitam juga sampai jadi luntur banget kan. Bahkan kulit objek orang juga terlihat menjadi memutih banget dan luntur gitu. Sedangkan untuk Honor itu terlihat hasilnya lebih menonjolkan kualitasnya. Kalian bisa lihat dari warna objek yang alami, nggak luntur, kemudian detail yang juga tajam. Dan melihat efek bokehnya jelas banget ya jika efek bokeh yang nyata dan real itu tuh dihasilkan oleh Honor dibandingkan Oppo yang kurang real saja terlihat. Bagaimana menurut kalian? Apa yang lebih bagus? Yang mana yang lebih bagus kualitas fotonya? Apa pendapat kalian? Coba kalian komentar di kolom komentar ya. Untuk hasil video kamera depan, kedua HP ini punya kualitas yang bisa dibilang serupa loh. Hasilnya sama-sama detail dan tajam, pencahayaannya juga sama-sama stabil. Nggak terlihat cahaya yang kadang gelap, kadang terang. Paling perbedaan yang mencolok itu pada komposisi warna aja. Dimana Oppo memberikan warna kulit yang lebih bening banget dan lebih luntur untuk warna cerahnya. Sedangkan untuk Honor itu memberikan warna kulit yang lebih alami dan asli, serta warna yang pekat dan jelas pada warna cerah seperti merah. Jadi manipulasi yang kuat banget itu pada Oppo. Sedangkan untuk Honor itu asli apa adanya. Ya nggak mungkin kan Repi bilang Oppo itu yang asli. Ntar Repi dikira sama seperti Bowo ya yang sok-sok putih padahal aslinya hitam. Bener nggak? Untuk kamera belakang, padahal kualitas kedua video HP ini serupa loh. Dari detail serta tajamnya, kemudian dari warna yang dihasilkan sama-sama natural dan bagus kualitasnya. Namun yang Repi sayangkan lagi, dari segi pencahayaan, yang bikin kualitas video recording kamera belakang Oppo jadi drop banget dibanding Honor, itu pencahayaan videonya yang jadi gelap ya. Yang kadang jadi gelap, kadang jadi terang dengan interval yang sangat cepat dan sering banget hal tersebut terjadi. Sedangkan untuk Honor, hal tersebut nggak terjadi sedikit pun. Kalian bisa lihat dari hasil video itu. Jadi masalah utamanya pada pencahayaan saja yang pada hasil video Oppo yang sangat merusak kualitas serta detail serta warna video Oppo yang sebenarnya sudah baik dan sempurna. Cuman karena pencahayaannya aja yang merusak segalanya. Kira-kira mana yang lebih berkualitas untuk video recordingnya? Apa pendapat kalian? Coba kalian komentar di kolom komentar di bawah ya. Sebagai konsumen yang cerdas, kita mesti bisa memilah dan membeli barang sesuai dengan kebutuhan serta apa yang kita sukai ya. Tanyakan pada diri kalian masing-masing sektor apa yang kalian butuhkan. Setelah mengetahui apa yang kalian butuhkan, baru kalian cari smartphone yang memiliki kelebihan sesuai dengan kebutuhan kalian. Semua smartphone itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi kalau menurut Repi, smartphone itu tidak ada yang jelek ya.
Tidak ada yang unggul, tidak ada yang jelek, semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Jadi smartphone itu punya spesialis di satu sektor. Jadi kita sebagai calon pembeli harus mesti bijak dan harus mesti pintar memilih smartphone yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita membeli smartphone yang sebenarnya memiliki kekurangan atau kelemahan, yang kelemahannya itu adalah kebutuhan kita karena kemakan iklan. Ya, itu saja pesan dari Repri. Kayaknya sudah Repri bahas faktor yang jadi pertimbangan kalian dalam memilih smartphone. Semoga video Repri ini bermanfaat dan menghibur kalian. Jangan lupa follow Instagram Repri, like, share, dan subscribe channel YouTube Repri. Sekian dari Repri. Salam.